Salam. Perkenalkan, nama saya Jertian Tutan, NIM 106 2020 0011, dari Prodi Pendidikan Penyuluh Agama, mata kuliah Teologi Sosial. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Pendeta, Ketua Majelis Gemit Siloam Olbioin, dengan tugas yang saya bawa atau topik yang saya pilih, yaitu upaya gereja dalam mengatasi konflik majelis dan jemaat dalam gereja Gemit Siloam Olbioin. Baik, saya akan bertanya pada Bapak. Yang pertama, bagaimana peran Bapak terhadap konflik antara majelis dan jemaat yang terjadi di gereja Gemit Siloam Olbioin? Ya, kalau bicara mengenai peran, itu paling sebagai gembala peran, ya, sebagai pastor yang menjalankan tugas untuk bisa menengahi konflik yang terjadi. Di peran kami sebagai pastor, sebagai gembala yang membimbing. Baik Bapak. Yang kedua, bagaimana cara atau strategi-strategi yang dilakukan oleh Bapak dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Gemit Siloam Olbioin? Umumnya konflik terjadi itu ada beberapa sebab. Konflik mengenai disiplin hidup, itu bagaimana umat bisa hidup sejalan dengan apa yang Tuhan maksudkan melalui firman-Nya. Kedua, itu menyangkut disiplin atau hidup sebagai anggota masyarakat atau anggota jemaat. Dalam hal ini kalau bicara soal majelis jemaat, berarti itu sudah termasuk dalam organisasi. Bagaimana peran organisasi, misi organisasi, visi organisasi itu dipahami oleh semua perangkat majelis. Kalau tidak mengerti tentang misi, visi dan misi organisasi, pasti konflik. Itu pasti konflik, ya. Baik Bapak. Yang ketiga itu, apakah dalam penyelesaian konflik, apakah ada hambatan-hambatan yang mengakibatkan tidak terlaksananya penyelesaian konflik dengan baik? Itu seperti apa Bapak hambatan-hambatan? Konflik itu kan kalau tidak terselesaikan bisa disebabkan pemahaman tidak mendalam tentang disiplin hidup, tentang pemahaman tentang organisasi, sehingga ada konflik, no? Jadi kalaupun hambatan, ya itu tadi mereka tidak mendalami, menjiwai tentang aturan-aturan moral atau aturan organisasi yang harus dijalani. Kalaupun hambatan, ya secara manusiawi, ya swadaya, juga peran aktif dari gembala, pastor untuk bisa membaca peluang situasi yang bisa memicu terjadinya konflik, ya. Baik Bapak, bagaimana Bapak sebagai seorang pemimpin, apakah ada peningkatan strategi-strategi yang sudah dipersiapkan dalam menghadapi konflik selanjutnya? Sebenarnya konflik itu kan dihindari, tidak ada orang merancangkan konflik, toh. Jadi seminimal mungkin kita bisa menghindari konflik. Pertama itu paling mengenal firman Tuhan, mendalami, bisa melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari, mengenal, mendalami aturan gereja, sehingga dalam menjalani tugas dan peran sebagai pelayan, baik sebagai majelis jemaat dan jemaat punya tugas masing-masing, saling paham, maka tidak ada konflik. Nah, kalau konflik terjadi karena tidak paham tentang peran masing-masing. Baik Bapak, yang terakhir, dalam penyelesaian konflik tersebut, apakah konflik tersebut meningkat atau menurun? Dan bagaimana tindakan atau respon Bapak terhadap konflik yang meningkat dan menurun? Tidak ada orang yang ingin mau konflik yang meningkat, pasti ingin menurun, toh. Tapi tadi peluang terjadi konflik semakin meningkat itu kan bisa karena prosesnya tidak selesai, tidak tuntas, pihak-pihak yang berseteru atau yang berseberangan itu tidak diperhadapkan satu dengan lain, saling memahami peran masing-masing, lalu ada rekonsiliasi masing-masing sehingga mereka bisa berdamai, berarti sudah selesai konflik. Tapi kalau konflik itu tidak ditengahi, tidak diurus, maka pasti terjadi konflik yang lebih besar. Dan mungkin kekecewaan pribadi bisa terbawa dalam keluarga, bisa dalam kelompok, bisa lebih besar jemaat secara luas. Jadi paling tidak dicegah lah, ya. Tidak mungkin orang ingin supaya konflik itu makin besar.
peran gembala, pastor itu sedini mungkin untuk mengenal peluang terjadinya konflik itu diminimalisir dengan meningkatkan pemahaman tentang firman dan organisasi gereja. Baik Bapak, terima kasih. Ini adalah hasil wawancara saya. Terima kasih. Salam. Oke.